dengan salah satu produk daripada perbankan syariah yaitu murabahah, ya. Ada standar-standar yang harus diikuti oleh perbankan, ya, perbankan syariah ketika ya produk tersebut di launching ke masyarakat, ya. Tentunya sebagai prinsip dasar adalah tidak boleh kemudian bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu harus terbebas dari unsur maisir, gharar, dan juga riba. Nah, kemudian ya tidak hanya murabahah, tentunya banyak produk yang lain ya yang tidak saya bahas secara menyeluruh di mata kuliah kita hari ini ya. Tentunya masih banyak hal yang bisa kita pelajari di luar kelas. Nah, adapun hari ini kita akan melihat ya seiring dengan berjalannya waktu ya bank syariah kini telah melebur menjadi satu, yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya, tentunya ini perlu kita sikapi dengan bijak, gitu ya. Kita hargai ya bagaimana kemudian salah satu daripada harapan masyarakat Indonesia secara umum ataupun dari pemerintah yang ingin menjadikan bank syariah di Indonesia adalah bank terbesar di Asia. Ya, tentu kita berharap ya tidak hanya menjadi sebuah harapan gitu ya, tapi juga mampu diimplementasikan yang diimbangi, dibarengi dengan berbagai macam produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga tentunya menguntungkan para pihak ya dan tetap berada dalam koridor syariah ya. Dan seiring berjalannya waktu juga ya tentunya kita tidak belum melihat ataupun bahkan kita sudah merasakan adanya plus minus ya dari sebuah proses perkembangan bank syariah ya. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan keunggulan ya dan juga kekurangan ya. Ada kelebihan, ada kekurangan dalam sebuah proses, yaitu di bank syariah ya. Nah, bagaimana dengan keunggulan di bank syariah itu sendiri ya, kita lihat. Nah, oke, yang pertama ya, saya langsung to the point saja ya. Jadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah dan ini tidak dimiliki oleh bank konvensional, yaitu bahwasanya mekanisme yang ada ya terkait dengan proses bisnis yang ada di bank syariah ya, ini mengedepankan asas ataupun prinsip efisiensi. Efisiensi itu artinya efisien gitu ya, tidak bertele-tele, kemudian juga tidak artinya entah itu dari aspek waktu gitu ya, kemudian dari aspek yang lain yang mana prinsipnya adalah bagaimana kemudian memuaskan semua pihak ya, baik dari pihak perbankan, kemudian juga dari pihak nasabah ataupun mungkin dari pihak ketiga yang memang terkait dengan sistem musyarakah di bank syariah ya. Kemudian ada prinsip keadilan. Kita tahu konsep al-adalah yaitu wad'u syai' fi mahallihi. Keadilan itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya ya. Jadi kalau memang akadnya adalah murabahah, ya harus dijalankan dengan akad murabahah. Tidak boleh kemudian ada akad yang berbeda, ya ada dua akad yang berbeda dalam satu transaksi. Ya, kemudian aspek keadilan ini juga harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ya, tidak boleh kemudian bank syariah ini hanya bisa diakses oleh golongan menengah ke atas. Ya, karena kita ketahui bahwasanya untuk bisa mengakses perbankan itu tidak semua lapisan masyarakat bisa masuk ke situ. Ya, baik bank konvensional maupun bank syariah. Ya, namun pada bank syariah ya ini sudah mulai merangkul semua lapisan masyarakat. Prinsipnya adalah semua masyarakat berhak menjadi nasabah. Ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang ada batasan minimal usia untuk bisa menjadi nasabah perbankan. Ya, kemudian ada unsur tasamuh, ada unsur kebersamaan. Ya, inilah yang kemudian yang dimaksud di sini adalah antara bank dengan nasabah itu bukan seperti kreditur dan debitur. Ya,
dalam konteks perbankan syariah seperti itu. Tidak ada istilah kreditur dan juga debitur. Yang ada apa? Yang ada adalah mitra usaha. Ya, apa Pak bedanya mitra usaha dengan kreditur dan debitur? Kalau kreditur dan debitur adalah orang yang berhutang dan berpiutang. Ada orang yang menghutangi, ada orang yang berhutang. Ketika hukumnya adalah hutang piutang, gitu ya, maka disitulah ya akan timbul persoalan, gitu ya. Meskipun nanti kemudian dapat diselesaikan, yaitu persoalan yang menyangkut kedudukan antar kreditur dan debitur, orang yang berhutang dengan yang berpiutang. Ya, nasabah berhutang, kemudian bank adalah pihak yang memberikan piutang. Nah, tapi kalau dalam bank syariah, ya tidak ada istilah hutang piutang, maka tidak ada istilah kreditur dan debitur. Yang ada adalah unsur mitra, ya mitra kerjasama, ya entah itu dalam bentuk pembiayaan, ya atau dalam bentuk misalkan murabahah, atau misalkan musyarakah, atau murabahah swaguna, gitu ya. Ini prinsipnya adalah tidak ada perbedaan antara pihak perbankan dengan nasabah karena mitra. Kalau namanya mitra, ya maka adalah saling menguntungkan. Tidak boleh kemudian salah satu pihak dirugikan oleh salah satu pihak ketika sebuah akad disepakati. Ya, ini keunggulan bank syariah. Ya. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya, bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena bank syariah tidak berdasarkan suku bunga. Suku bunga itu senantiasa ya fluktuasi, mengalami fluktuasi yang tidak pasti, gitu ya. Jadi tentatif ataupun terkadang naik, kadang turun, gitu ya. Dan itu ditentukan oleh pihak Bank Indonesia, ya, oleh Bank Sentral, gitu ya, Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Tapi kalau bank syariah ini berkaitan dengan aspek mudharabahnya, berkaitan dengan kebijakan penentuan bagi hasilnya, ini didasarkan antara mitra sendiri, antara pihak bank dengan pihak nasabah. Misalkan pembiayaan senilai 100 juta misalkan, ya, maka terkait dengan bagi hasilnya ini bersifat, ya meskipun berdasarkan persentase, gitu ya, tetapi sifat pembagian hasil ini berdasarkan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Ya, jadi ada unsur independensi di situ. Ya, tidak ada unsur tekanan dari pihak manapun ya terkait dengan masalah bagi hasil. Karena tidak menggunakan aspek bunga. Kalau menggunakan unsur bunga, maka akan sangat banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya karena bunga itu kan didasarkan pada mekanisme pasar, gitu ya. Kalau misalkan daya beli masyarakat rendah, maka bunga harus diturunkan. Kalau daya masyarakat tinggi, bisa jadi bunga dinaikkan, gitu ya. Itulah suku bunga pasar, ya. Namanya bunga itu diserahkan kepada kebijakan pasar walaupun tetap berada di bawah kontrol Bank Indonesia. Bank syariah, ya meskipun berada di bawah kontrol Bank Indonesia juga, gitu, karena di Bank Indonesia itu ada namanya divisi syariah, ya. Dalam proses kebijakan, ya penentuan bagi hasil antara ya sahibul mal, yaitu nasabah ataupun dalam hal ini adalah deposan, ya kemudian pihak perbankan dan juga pihak nasabah, atau misalkan ada pihak ketiga yaitu terkait dengan proses pembiayaan, maka proses bagi hasilnya sebagaimana tadi saya sampaikan ini berdasarkan kesepakatan para pihak, walaupun ada margin yang memang sudah ditentukan, tapi di situ masih bisa dimusyawarahkan. Ya, prinsipnya adalah saling menguntungkan. Ya, ini keunggulannya. Nah, kalau sekali lagi kalau suku bunga itu ditetapkan, ya. Misalkan bunga per tahun ya 5%. Nah, 5% ini kan tidak tahu suku bunga pasar itu naik atau turun. Jumlahnya tetap sama 5%, tapi cenderung mengalami kenaikan. Ya, ada tawaran misalkan suku bunga flat, gitu ya. Flat itu misalkan saudara tuh mengajukan selama 10 tahun, flatnya berapa? 3 tahun misalkan. Nah, selama 3 tahun itu nanti cicilannya adalah sama. Tahun keempat dan seterusnya ini akan mengalami fluktuasi yang tidak tentu.
Nah, di bank syariah tidak seperti itu. Ya, harus ada kepastian dan resiko itu sudah diperhitungkan di awal dan itu disampaikan kepada nasabah, gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan ya, ataupun di antara keunggulan yang lain bagaimana kemudian perbankan memperlakukan nasabah sebagai mitra ya dengan memberikan transparansi ya ataupun bahkan ada negosiasi terkait dengan bagi hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, bank syariah tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter. Tadi saya sampaikan ya. Kalau bunga itu berbasis ya mekanisme pasar, artinya apa? Kalau situasi pasar sedang membaik, maka cenderung suku bunga naik. Kalau situasi pasar sedang tidak baik, misalkan kan ada faktor politik, gejolak politik ya, banyak demo di sana sini misalkan ya terjadi ketidakpastian, daya beli masyarakat rendah, maka itu pun juga akan menimbulkan fluktuasi penerapan bunga pada sektor perbankan. Ya. Dan sampai hari ini kita tidak pernah mendengarkan ada istilah likuidasi atas bank syariah, tidak ada. Ya, bank syariah tidak ada satupun yang sampai hari ini ditutup, yang ada adalah di merger menjadi satu, yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya, jadi ini menariknya. Krisis tahun 97, 98, 99 sampai dengan 2001 misalkan, ya tidak ada ceritanya kemudian bank syariah itu ditutup atau dilikuidasi oleh pemerintah. Ya, ya, beda dengan bank-bank yang lain gitu ya. Walaupun tak itu yang sifatnya adalah induknya konvensional ataupun yang syariah. Ya. Jadi inilah salah satu kemudian kenapa bank syariah ini masih tetap bertahan dalam situasi apapun. Karena dia tidak bergantung pada situasi pasar. Ya, berbeda dengan bunga. Bunga ini bisa jadi ya dari faktor eksternal misalkan dari luar negeri bisa berpengaruh ke situasi pasar Indonesia. Ya. Misalkan kalau terjadi peperangan di suatu negara, ya terutama yang ada unsur campur tangan dari Amerika Serikat misalkan, ya ini Cina misalkan, ya ini kan juga akan berpengaruh ke negara-negara yang memang ada kerjasama dengan mereka, gitu ya. Jadi kalau bank konvensional memang ada ketergantungan dengan pasar yang sedang terjadi. Kalau bank syariah tidak. Ya. Artinya memang ya tadi, ya meskipun kemudian dikatakan, Pak, kenapa kalau kita mengajukan pembiayaan di bank syariah itu jatuhnya lebih mahal? Karena berbagai macam resiko ya itu sudah diperhitungkan dan resiko itu dibebankan kepada kedua belah pihak, tidak hanya kepada nasabah saja, gitu ya. Jadi bagi hasil itu tidak selamanya menghasilkan, tapi juga kalau ada kerugian ditanggung bersama-sama, tinggal berapa persentasenya tergantung ya akad yang disepakati. Nah, inilah ya terkait dengan beberapa keunggulan bank syariah. Ya. Kemudian ada juga ya terkait dengan penentuan harga. Ya, penentuan harga bagi bank ya atas konsep mudharabah ya ini berdasarkan pada kesepakatan. Nah, tadi saya sampaikan ya. Kenapa kok tidak seperti bank konvensional yang kemudian memang suku bunganya itu kadang sifatnya fluktuatif. Fluktuatif itu yazidu wa yanqus lah bahasa fikihnya. Ya, naik, turun, bahkan tapi kecenderungannya adalah yazidu daiman. Selalu naik gitu. Ya. Nah, ini kalau di bank syariah ya kalau di pertemuan 4 pertemuan sebelumnya ya kan kita sudah membahas ya terkait dengan macam-macam produk ya produk perbankan syariah salah satu adalah wadiah ataupun tabungan. Nah, terkait dengan jenis simpanan itu kan ada yang namanya deposito, ada giro, ada tabungan ya. Nah, terkait dengan proses bagi hasilnya ya ini didasarkan pada kesepakatan. Ya. Kesepakatan antara siapa? Antara sohibul mal. Sohibul mal itu deposan. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank syariah itu namanya sohibul mal, pemilik dana.
Mal itu tidak selamanya dimaknai harta ya, tergantung konteksnya dalam hal apa. Nah, sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktu, misalkan deposito 10 tahun misalkan, nyimpan uangnya 1 miliar. Nah, selama karena deposito, gitu, deposito kan itu tidak boleh diambil ya selama jangka waktu yang disepakati. Tapi kemudian sohibul mal akan mendapatkan bagi hasilnya. Nah, bagi hasil itulah ya kemudian dinegosiasikan antara sohibul mal yaitu nasabah ya yang menyimpan uangnya di bank syariah dengan pihak perbankan. Nah, yang akan menentukan besar kecil porsi bagi hasil yang akan diterima para penyimpan. Bagaimana Pak kok mereka dapat bagi hasil para deposan itu, para sohibul mal? Karena uang yang disimpan di bank syariah itu akan diputar oleh bank syariah. Jadi bank nyimpan uang nasabah itu tidak hanya disimpan di brankas saja tidak, ya. Tapi bank memutar uang nasabah dalam bentuk apa? Kalau dalam bank konvensional dalam bentuk kredit namanya, ya, yang berdasarkan pada suku bunga. Kalau bank syariah, ya, ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Nah, pembiayaan itu ada namanya murabahah, ya. Ada misalkan nanti ada ijarah, sewa, ya. Kemarin saya mendapat tawaran itu. Tahu-tahu ada WA masuk itu, ya. Dari salah satu apa namanya LKS, ya, lembaga keuangan syariah yang skalanya mikro. Ya, atau masuk WA penawaran bentuknya itu mungkin tidak saya, mungkin kolega-kolega juga banyak yang mendapatkan itu ya. Bentuknya adalah ijarah ijarah apa ya namanya Pak, saya kalau lupa ya. Ijarah mitra guna atau apalah begitu. Nah, tapi ini hanya diperuntukkan untuk renovasi rumah. Padahal saya tidak perlu juga gitu kan. Tahu-tahu ya namanya penawaran kan. Nah, saya melihat ada sesuatu yang aneh di situ oleh BMT. Ya. Ijarah kok swaguna. Saya tidak nyewa. Dia mau membiayai. Kalau pembiayaan itu bukan ijarah. Karena saya tidak ngontrak, tidak menyewa. Harusnya akadnya adalah murabahah. Tapi ini kok ijarah itu. Ijarah kan sewa. Iya dah. Orang rumah-rumah saya kok. Iya dah. Nah, ini perlu dicermati. Kenapa kok menggunakan akad ijarah mitra guna? Sewa sewa duit kan nggak mungkin duit itu disewa kan tidak. Ya. Kalau ijarah itu adalah seperti begini. Saya mau membeli sesuatu dengan cara mencicil. Ya. Jadi barangnya itu memang belum menjadi milik saya karena masih punya pihak ketiga. Saya punya uang sekian persen gitu ya. Karena kewajibannya adalah 30% misalkan. Ya, uang mukanya misalkan. Nah, kemudian nanti selebihnya ditalangi oleh bank syariah. Ya. Kemudian ditutup oleh bank syariah ke dealer, baru nanti saya mencicilnya ke dealer sesuai dengan harga yang disepakati. Harganya apa? Akadnya apa? Akadnya murabahah. Jual beli. Gitu ya. Ijarahnya di mana? Ijarahnya itu adalah proses pembiayaannya. Nah, ini kan lucu. Ya. Saya tidak tahu ini kok apa saya yang salah menganalisis atau memang ini produk yang dikeluarkan salah menggunakan akad itu. Harusnya pembiayaan bukan ijarah. Karena saya tidak menyewa apapun. Gitu ya. Inilah peran akademisi, peran intelektual ya untuk melihat apa bukan hanya sekedar melihat, tapi mengkritisi sesuatu yang memang dianggap ya belum sesuai perlu kita sampaikan. Ini ya. Nah, ini banyak di masyarakat banyak yang seperti itu. Nah, misalkan kemudian ada itu
ada LKS itu lembaga keuangan syariah ya, ada BMT apa saya kok lupa namanya gitu. Dia promosinya pakai kalender itu, kalendernya di mana-mana gitu ya, menawarkan berbagai macam pinjaman, gitu ya, pinjaman ya. Nah, ini kan sudah salah kaprah gitu, ya. Memang menjangkau lapisan masyarakat ke bawah, gitu. Ya. Jadi ya saya kurang tahu ya. Nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya lah ya, terkait dengan masalahnya di mana. Ya, baik dari penyelenggara maupun dari masyarakat yang memang terkadang tidak memahami dengan baik akad-akad yang harus dipenuhi. Baik, itu sebagai informasi tambahan saja. Nah, selanjutnya ya, bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah. Ini ya. Ya tadi contohnya adalah ketika misalkan bank-bank syariah dilebur menjadi satu, menjadi BSI, it's okay, tidak masalah. Ya, pemerintah mengatakan kepada bank konvensional turunkan suku bunga misalkan, karena daya beli masyarakat rendah, ini masa pandemi misalkan. Ya, bagi bank syariah nggak ada masalah mau diturunkan, mau dinaikkan, orang nggak berpengaruh ke bank syariah. Gitu ya. Kan bank syariah nggak berbasis suku bunga, tetapi berbasis pada kesepakatan para pihak ya ketika mengadakan akad. Gitu ya. Nah, harusnya edukasi seperti ini juga perlu disampaikan ke masyarakat. Ya, nah selanjutnya terhindar dari praktik money laundering. Nah, terkait dengan ini, setiap sohibul mal ataupun nasabah yang ingin ya menyimpan uangnya di bank syariah itu akan melalui screening. Screening itu apa? Ya penyaringan, di screen gitu ya, disaring uangnya sumbernya dari mana gitu ya. Jangan kemudian uang hasil kejahatan, uang hasil korupsi disimpan di bank syariah. Ya, termasuk proses aktivitas ya, proses bisnis ya dari berbagai pihak yang menggait bank syariah gitu ya. Ini juga akan melalui screening yang sangat ketat. Ya. Jadi tidak ada istilahnya uang kejahatan disimpan di bank syariah. Karena harus tahu ya sumbernya dari mana, ya uangnya dari mana. Misalkan pernah ada kasus itu ya, kasus mahasiswa kita, kakak tingkat saudara, saya kayaknya udah lulus tuh mahasiswanya. Dia punya tabungan di bank BRI konvensional. Dia punya saldo terakhir itu tidak lebih dari 1 juta. Masih ratusan ribu lah ya. Tahu-tahu dia mendapat SMS notifikasi pemberitahuan dari pihak bank ada masuk dana sekian miliar. Gitu. Dan dia cek di ATM-nya. Betul. Dia punya uang dalam tahu-tahu ketiban gitu ya. Bukan rezeki, ini masalah soalnya. Tahu-tahu dia ketiban uang senilai miliaran. Kemudian ketika saya sholat di ini ya, ketika sholat zuhur di Masjid Ulil Albaqui itu, ketemu dengan mahasiswa tersebut, cerita dia, saya ini jadi buron Pak sekarang Pak. Loh, buron apa? Buron kepolisian sama buron perbankan. Loh, kenapa? Saya tidak tahu, tahu-tahu rekening saya diblokir, tapi sebelum sempat diblokir saya sempat ngecek, kok saya punya saldo miliaran. Bagaimana mungkin saya seorang mahasiswa, orang tua saya juga bukan seorang pengusaha, bukan seorang politikus dan lain sebagainya, orang biasa saja, punya uang miliaran dalam waktu sekejap gitu. Nah, saya bingung Pak, saya nggak tenang gitu. Usut punya usut, nama dia itu, ya dia punya nama gitu ya. Ada kesamaan nama dengan beberapa pihak ya yang diduga menjadi ya objek money laundering, uang-uang kejahatan. Jadi dikirimkan itu semua ke apalah yang nggak tahu, orang nggak dikenal gitu, punya nama yang sama,
tapi kok bisa masuk ke rekening situ. Akhirnya ya rekening dia tidak bisa digunakan sama sekali, ya. Padahal dia punya uang pribadi di situ yang jumlahnya ratusan ribu itu, dan itu dianggap bagian daripada uang kejahatan. Dia pasrah, ya sudahlah. Yang penting saya tenang, ini mau diambil silakan. Saya bilang jangan, tunggu proses itu. Enggak Pak, saya dikejar-kejar terus. Kalau mau ditutup, tutup sajalah sana. Itu di bank konvensional. Bank syariah tidak ada ceritanya seperti itu. Sampai hari ini tidak ada. Gitu ya. Ini kan sesuatu yang kisah nyata. Dan tidak hanya itu, banyak hal-hal seperti itu. Ya, pernah waktu saya ngurus rekening itu ya. Waktu masih di bank konvensional itu. Ya. Jadi ada nasabah di bank konvensional itu dia membeli token listrik atau apa gitu ya. Transaksinya gagal itu. Tapi saldonya berkurang. Dan tokennya pun saldo pulsa listrik pun tidak masuk juga. Dia urus ke kantor cabang tertentu terdekat itu ya. Tapi jawabannya membingungkan nasabah. Ini harus kami cross check ke pusat, bla 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 bla. Wah, ya itulah ya. Sejauh ini bank syariah it's okay ya, tidak ada persoalan yang sangat mendasar lah ya. Prinsipnya memang ada transparansi ya. Nah, ini keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah, dan tentunya masih banyak lagi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah. Nah, itu sudah sebuah proses ya menuju ekonomi syariah yang kafah gitu ya. Tadi saya dapat undangan webinar ya, undangan webinar memperingati 30 tahun ekonomi syariah di Indonesia. Nah, itu. Kalau saudara mau ikut nanti saya share linknya. Nah, jadi perlahan-lahan, pelan tapi pasti gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan tetap didukung dengan regulasi pemerintah ya, yang berpihak pada ekonomi syariah di Indonesia. Karena kedudukan ekonomi syariah ini relatif aman, bahkan mengamankan perekonomian di Indonesia, menyelamatkan ya. Kemarin saya baca berita itu pemerintah akan menambah hutang sekian ribu triliun lagi. Ya, untuk apa? Untuk menutupi defisit anggaran. Kalau bahasa kita itu ya anjak piutang lah. Gali lubang tutup lubang. Kemudian dikritisi oleh para ahli ekonom ataupun para ekonom yang mengatakan hati-hati ya, situasi pasar Indonesia tidak menentu ya, ketika mengambil hutang baru tentu akan menambah bunga yang baru. Gitu ya. Nah, ini menarik kalau saudara ikuti perkembangan pasar ya, tidak hanya main TikTok, WA gitu ya. Nah, Hello, Facebook. Gunakan media sosial itu untuk menambah pengetahuan ya, dari berita-berita ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang perlu didiskusikan terkait dengan keunggulan perbankan syariah? Lanjutkan ya. Nah, kemudian ya, ini adalah hukum kausalitas. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih gitu ya. Ada ganteng, ada kurang ganteng, ada cantik, ada kurang cantik gitu ya. Karena subjektivitas ya. Nah, begitu juga dalam suatu proses bisnis gitu ya. Ya, khususnya di perbankan syariah pun juga sama bank konvensional, ada kelebihan juga ada kekurangan. Ya. Tapi ya kekurangan ataupun kelemahan itu tidak kemudian menjadi ya penghalang untuk terus berproses menjadi lebih baik. Ya, karena tidak ada hal yang sempurna kecuali Allah. Itu ya. Nah, itu kalau kita menarik ataupun kita menggunakan paradigma Islam itu ya. Jadi tidak ada satupun yang sempurna kecuali Allah. Nah, dalam konteks kelemahan bank syariah ya, produk-produk bank syariah ya belum ya bisa
belum bisa, bukan biasa, belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bersifat tidak kompetitif. Ya, karena apa? Karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi sistem perbankan konvensional yang kemudian disyariahkan dengan variasi produk yang terbatas. Jadi ada ya tadi ya, karena proses ya, kan tidak lama ya. Kalau kita melihat sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia, berdiri tahun 98 gitu ya, ataupun 92, 94 ya, waktu itu namanya Bank Muamalah Indonesia ya. Berbeda dengan bank konvensional yang sejak Indonesia mau berdiri itu sudah ada. Ya, sudah ada BNI 464, itu kan tahunnya, tahun berdirinya. Ada BRI ya dan lain sebagainya. Nah, produk-produk di bank syariah ini pun prinsipnya hampir sama, mengadopsi dari bank konvensional yang kemudian mungkin namanya disyariahkan. Walaupun tidak sepenuhnya, gitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya, kemudian itu adalah hasil adopsi dari bank konvensional. Ada yang mengadopsi, namun kemudian prakteknya, akad-akadnya itu disesuaikan dengan prinsip syariah. Gitu ya. Yang jelas tidak ada unsur bunga di situ. Ya nggak masalah. Kita kan pakai konsep ATM. Apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Kan begitu. Saudara kalau mau buat produk gitu ya, bingung gitu ya, produk apa gitu ya. Saudara coba amati. Ya ini kan strategi marketing ya. Amati pasar yang apa yang banyak dibutuhkan masyarakat. Ya, amati. Kemudian saudara coba tiru. Meniru itu kan tidak sepenuhnya 100%. Gitu ya. Karena ada apa? Ada unsur M, modifikasi. Nah, modifikasi inilah yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Gitu ya. Contohnya apa? Walaupun kemudian maaf ya, saya katakan dalam konteks ekonomi sebenarnya tidak baik gitu ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh negeri tirai bambu Cina. Cina ini bisa mengcopy paste gitu ya, mengcopy paste produk-produk misalkan otomotif gitu ya, mobil berkelas Ferrari ataupun apa namanya ya mobil-mobil yang memang super ya, supercar misalkan ya. Dia bisa membuat duplikasinya walaupun kemudian kualitasnya dipertanyakan, ya. Bisa meniru bentuk, warna, model bisa dikatakan hampir 100% dan dengan daya jual yang sangat rendah, tidak setinggi yang aslinya. Mereka menggunakan apa? Konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan itu disupport oleh pemerintahnya, gitu ya. Dalam rangka apa? Kemandirian ekonomi bangsa. Dan luar biasa Cina. Saya katakan walaupun dalam konteks ke-Indonesiaan memang agak ada persoalan-persoalan tersendiri, tapi dalam konteks pengembangan ekonomi luar biasa mereka. Support pemerintah luar biasa. Produk-produk dari Cina kenapa murah? Itu adalah home industry. Gitu ya. Home industry maksudnya apa? Tidak dibuat dalam skala industri yang besar, tapi industri rumahan-rumahan yang kemudian disupport oleh pemerintah untuk dijual kembali. Gitu ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga harganya murah, bahkan kemudian pajaknya pun ditiadakan. Inilah yang kenapa kemudian gitu ya, barang-barang dari Cina itu lebih murah, walaupun secara kualitas masih dipertanyakan. Ya, karena mereka melihat peluang. Ya, sekarang masyarakat itu tidak terlalu memperhatikan kualitas. Yang penting mereka adalah punya, gitu ya. Tapi secara perlahan, ini mereka produk-produk Cina itu sudah mulai diterima oleh masyarakat khususnya di Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk misalkan dari Jepang, gitu ya, dari Eropa. Contohnya handphone lah ya. Ini luar biasa. Gitu ya. Nah, itu dalam konteks yang lain gitu ya. Dalam konteks yang lain masalah produk gitu ya. Nah, bank syariah dalam prosesnya pun juga seperti itu. Masih
proses ya, masih proses mengadopsi produk-produk bank konvensional yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Siapa yang menyesuaikan? Di dalam bank syariah itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Gitu ya. Jadi dia akan mengawasi, akan menelaah, akan menganalisis produk yang akan di-launching oleh bank syariah, dianalisis dalam konteks syariahnya. Fikihnya seperti apa? Fikih muamalahnya bagaimana? Ya, jangan sampai kemudian misalkan produknya adalah murabahah, tapi di situ ada mudorobahnya, ya itu nggak benar itu, dan itu memang ada pernah terjadi, ya pernah diteliti oleh mahasiswa kita, kakak tingkat saudara. Begitu ketahuan ini melanggar gitu ya, ini melanggar dan juga tidak sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, produk itu segera ditarik dari pasar. Nah, DPS-nya kemana? Ya kan? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Usut punya usut, DPS-nya tidak paham fikih. Tapi kok bisa jadi DPS? Nggak tahu gimana ceritanya. Nah, itu. Ya, seperti itulah peran akademisi, peran intelektual ya untuk meluruskan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap aktivitas operasional bank syariah. Wajar saya katakan, edukasi kepada masyarakat terkait dengan bank syariah sangat-sangat minim, gitu ya. Apalagi sudah ada paradigma, sudah ada mindset di otak masyarakat bank syariah itu lebih mahal daripada bank konvensional. Kemudian ada ya paradigma bank syariah itu ribet katanya. Kenapa kok ribet? Karena sangat berhati-hati. Karena masyarakat kita yang tidak terbiasa dengan proses administratif yang tertib gitu ya, sehingga menjadikan proses yang baik itu dianggap sebagai proses yang proses yang merugikan ya. Ya karakter ya, lagi-lagi masalah karakter. Nah, jadi ini tugas bersama lah ya untuk bagaimana memberikan edukasi ya, menyampaikan pada masyarakat bahwasanya bank syariah memang betul-betul ya terlepas dari aspek bunga. Yang mana bunga itu dalam Islam diharamkan. Bahkan tidak hanya Islam. Agama manapun mengharamkan namanya riba, namanya bunga. Ya. Terkadang kita latah soalnya, gitu ya. Oh ganti baju doang, ya silahkan. Itu mindset silahkan. Karena tidak memahami ya unsur-unsur di dalamnya. Ya, baik. Nah, kemudian ya salah satu kekurangannya, kelemahannya yang lainnya adalah bank syariah terlalu husnudzon, pada nasabah sehingga terkadang rasa husnudzon itu dimanfaatkan oleh nasabah yang punya etikat tidak baik. Karena kan dalam Islam tidak boleh kita bersuudzon, toh? Iya kan? Oh, ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, oh ini orang baik. Terlalu berprasangka positif itu. Terlalu berhusnudzon. Karena tidak boleh suudzon. Ya. Dan ini terkadang ya yang dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada Pak kasusnya banyak. Gitu ya. Banyak. Bahkan sampai terjadi ya pembiayaan dengan agunan sertifikat tanah atau rumah, sertifikatnya palsu. Tapi itu tidak diteliti dengan baik oleh CS daripada perbankan syariah, dari bank syariah. Dan itu terjadi, iya. Ini kan faktor SDM gitu ya. Ternyata memang kebaikan itu tidak selamanya diterima dengan baik, tapi terkadang orang yang baik justru dimanfaatkan. Itu hukum ya di masyarakat seperti itu. Sehingga muncul ada gium itu, muncul paradigma itu, carilah tempat
Tidak hanya kamu dibutuhkan, tetapi juga dihargai. Kan seperti itu. Karena terkadang ada, ya kita hanya dibutuhkan saja, tapi nggak dihargai. Bank juga seperti itu terkadang. Bank syariah itu dibutuhkan, tapi nggak dihargai. Ya, malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak punya itikat yang baik. Ya, baik. Selanjutnya, ya, metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit sehingga resiko masalah hitung lebih besar daripada bank konvensional. Ya, sangat hati-hati. Bank syariah sangat-sangat berhati-hati ya dalam menentukan mudharabahnya. Ya, tujuannya apa? Ya supaya tidak ada kerugian oleh salah satu pihak. Ya, tapi sekarang kan sudah menjadi lebih baik ini ya. Sudah menjadi lebih baik, sudah menjadi BSI, sudah skalanya adalah internasional, masa masih ada tidak. Sekarang ini sudah di sudah diminimalisir. Kalaupun terjadi, ini biasanya bukan di sistemnya, tetapi di oknumnya. Ya, ada di oknumnya. Ada juru taksir misalkan ada pegawai yang memang tidak cermat ya dalam proses perhitungan bagi hasilnya. Nah, itu berarti human error, bukan sistem ya, tapi kesalahan manusia. Nah, kemudian terjadi tadi saya katakan salah taksir ya, kekeliruan penilaian proyek yang berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Ya salah ya. Ya bisa jadi ini faktor human error itu, bukan sistem. Sistem itu kan sebenarnya sudah baku ya, sudah baku. Hanya saja tetap memerlukan manusia. Walaupun diprediksi nanti 10 tahun ke depan ya tenaga-tenaga perbankan itu akan mulai hilang karena sudah pakai aplikasi semua. Mau nabung tidak perlu datang ke bank. Gitu, CS-nya nganggur ya. Tinggal buka HP, geser sampai. Mau bayar apa-apa, tinggal pakai aplikasi. Bahkan salah satu bank konvensional itu sudah menutup sekian puluh cabangnya. Gitu ya. Ini salah satu prediksi para ahli itu, salah satu profesi yang akan kemudian hilang itu perbankan. Tapi tidak semuanya, Ya, karena tetap manusia itu lebih unggul daripada sistem daripada robot ataupun yang lainnya. Robot tidak akan berfungsi kalau tidak ada otak manusia. Ya, proses. Nah, kemudian ya tadi saya katakan produknya masih mengadopsi ya produk perbankan konvensional yang kemudian disyariahkan. Ya wajar lah ya, namanya proses itu kan butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kajian-kajian mendalam bagaimana kemudian penerimaan masyarakat, ya bagaimana kemudian sistem apakah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan sekitar 5-6 tahun yang lalu sampai ada buku yang terbit itu ditulis oleh seorang penulis, saya lupa namanya, berjudul tidak syariahnya bank syariah, tidak syariahnya bank syariah. Tentu ini adalah sebuah karya yang sifatnya subjektif ya. Subjektif. Judulnya tertulis seperti itu, ya, yang menilai bank syariah tidak syar'i. Ya, proses, saya katakan proses. Ya, saudara proses dari menjadi mahasiswa kan juga cukup panjang. Ya, harus lulus SD dulu, madrasah, SMP, SMA, pondok pesantren misalkan, kemudian harus mengikuti ujian bla 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 bla. Tidak semulus itu ya. Nanti di S1 banyak proses yang harus dilewati lagi. Ya. Jadi semuanya berbasis proses. Ya, semoga ke depan semakin sempurna ya. Kenapa saya optimis seperti itu? Karena ada namanya DSN. Siapa DSN? DSN itu Dewan Syariah Nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Masa iya kita meragukan kompetensi, keahlian, keilmuan para ulama di Majelis Ulama Indonesia? Tentu tidak. Mereka adalah para mujtahid. Ya, para mujtahid. Meskipun terkadang fatwanya juga masih perlu dikritisi. Ini proses demokrasi yang sangat menarik dalam dunia akademik. Ya.
Baik. Kemudian bagaimana dengan prinsip mudharabah? Nah, ya. Bentar, saya kirim dulu link presensinya. Ya. Hari ini pertemuan yang ke-10 ya. Saya kirim di chat. Oke. Baik. Bagaimana dengan prinsip distribusi hasil usahanya? Nah, pembagian atas hasil usaha ya, ini terdiri atas sohibul mal, yaitu deposan, dengan bank sebagai mudharib, ya, atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad mudharabah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Ini pernah saya sampaikan. Jadi misalkan saya nyimpan uang di bank syariah 1 miliar, saya menggunakan produk wadiah, yad domanah ataupun yad al amanah, ataupun bahasanya adalah deposito. Ya. Nah di awal itu harus ada kesepakatan bagi hasilnya dengan bank ataupun mudharib. Berapa persen Pak untuk saya sebagai sohibul mal? Oh, misalkan Bapak sebagai sohibul mal 70%, kami 30%. Oke, oke, oke. Ah, jadi uang saya itu dikelola, diputar oleh bank, kemudian nanti akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itulah dibagi dua antara saya dengan bank. Karena saya sebagai sohibul mal misalkan. Ya, bank itu sebagai mudharib saja. Ya, atau pernah saya sampaikan sebagai arranger. Ya, sebagai arranger atau sebagai mudharib ya, yang mempertemukan antara sahibul mal dengan nasabah yang memerlukan pembiayaan. Nah, itu ya, ini prinsip distribusinya. Nah, kemudian terdapat unsur penting ya dalam proses pembagian hasil. Nah, ini ada fatwanya nanti ya. Saudara bisa lihat di fatwa DSN Dewan Syariah Nasional Indonesia nomor 15 tahun 2000. Nah, prinsip utamanya ada namanya revenue sharing bagi hasil. Ada juga profit sharing bagi laba. Bedanya apa, Pak? Sama-sama keuntungan, itu ya. Tetapi ada sifat yang berbeda. Ya. Kalau bagi hasil, itu ya. Ini kan saya katakan bagi hasil itu tidak selamanya sesuatu yang menguntungkan. Bisa juga bagi kerugian. Rugi untung ditanggung bersama, dibagi bersama, rugi juga ditanggung bersama. Itu namanya bagi hasil. Ya. Karena kan usaha tidak selamanya menghasilkan, terkadang juga mengalami kerugian. Nah, tapi sangat-sangat minimal, ya sangat minimal dalam dunia perbankan adanya kerugian dalam konteks kerjasama ataupun musyawarah. Nah, kalau profit sharing ini jelas keuntungannya. Ya, jelas keuntungan yang kemudian dibagi antara sohibul mal dengan perbankan. Nah, kemudian unsur yang lain adalah sistem distribusinya. Ya, jadi tidak boleh yang namanya keuntungan itu diberikan secara kredit, dicicil, nggak boleh. Ya, keuntungan harus diberikan secara semuanya. Jangan kemudian mengurangi hak para pihak dalam dalam proses pembagian hasil usaha. Ya, harus diberikan. Ya, disebut dengan istilah cash ya, cash basis. Ini wajib diberikan secara tunai. Ya, tidak boleh ditahan-tahan haknya sahibul mal ataupun haknya yang lain, tidak boleh. Kita tidak boleh menahan hak orang lain. Ya, selama hak itu tidak merugikan orang lain. Ya, baik, ini hasil usahanya. Nah, kemudian dalam fatwa DSN nomor 14 ya, tahun yang sama terkait dengan sistem distribusinya ya. LKS ini lembaga keuangan syariah secara umum ya, tidak hanya perbankan ya. LKS boleh menggunakan sistem accrual basis ataupun cash basis dalam administrasi keuangannya. Jadi fatwanya pun sampai mengatur masalah administrasi keuangannya. Ya, maksudnya apa? Baik secara tunai maupun tidak, ya secara gradual, gitu ya. Tetap harus terrecord di sistem administrasi keuangannya. Tidak boleh ada yang terlewatkan.
Ya. Kemudian dalam konteks al-aslah ataupun al-islah gitu ya, maslahah gitu ya, aslaha yuslihu gitu ya, maslahah, pencatatan sebagai menggunakan sistem akrobat basis, namun dalam distribusinya hendaknya menggunakan cash basis. Ya namanya pencatatan, dicatat secara bertahap berdasarkan proses yang terjadi. Jangan menggunakan sistem SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Makanya pegawai bank itu ya jam kerjanya luar biasa. Ya, berangkat sampai kantor jam 7 pagi, pulang sampai rumah terkadang pukul 8 malam. Walaupun bank itu tutup jam 2. Nah, setelah jam 2 itu, para pegawai bank itu melakukan pembukuan setiap hari. Pembukuan itu tidak boleh ada yang terlewatkan, salah, ataupun apa. Jadi setelah jam 2 itu, mereka itu mengecek semua proses transaksi yang terjadi pada hari itu. Terkadang sampai malam. Gitu ya. Kita kan nggak tahu toh. Tahunya pegawai bank itu keren. Padahal kerjanya luar biasa. Mereka harus membukukan setiap hari laporan keuangan, ya transaksi-transaksi yang terjadi pada hari itu dan dilaporkan hari itu juga. Makanya terkadang pulangnya malam, tapi jam 7 harus sudah sampai bank, meeting dan lain sebagainya, persiapan. Ya, gitu ya. Kalau saudara tertarik jadi pegawai bank ya bank syariah, ya. Baik. Kemudian penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. Kita mau pakai sistem yang mana nih? Ya, terkait dengan distribusi hasil usahanya. Ya, harus disepakati dalam akad. Tidak boleh kemudian ada akad-akad yang tidak disepakati dan itu dilaksanakan, tidak boleh. Ya. Nah, selanjutnya ya, dalam fatwa nomor 15 gitu ya. Prinsipnya gitu ya. LKS itu boleh menggunakan dua-duanya. Ya. Boleh, silakan. Ini penguatan saja. Ya, penguatan daripada fatwa yang nomor 14 ini. Gitu ya. Jadi fatwa nomor 15 ini menguatkan fatwa nomor 14. Jadi boleh menggunakan sistem cash basis ataupun sistem accrual ya, ataupun sistem revenue sharing di situ. Boleh ya. Kalau sistem accrual itu adalah sistem terkait dengan proses pencatatan administrasinya. Tapi kalau revenue sharing ini terkait dengan proses pembagian hasilnya. Berbeda dengan laba ya. Laba itu kan tadi profit sharing ya. Kalau revenue sharing adalah proses bagi hasilnya. Nah, dan semuanya harus disepakati di dalam akad. Ya, semuanya akad itu apa ya? Disepakati di awal, bukan di tengah, bukan di belakang. Harus di awal karena menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Ya. Baik. Kemudian oke, saya kira ini saya lewati saja. Nah, ya, silakan jika ada yang perlu ditanyakan terkait dengan bagaimana ya proses bisnis ya yang dilakukan oleh bank syariah, baik dalam aspek keunggulannya maupun dalam aspek kekurangannya. Baik, alhamdulillah ya, insya Allah kita lanjutkan yang di depan. Jangan lupa presensinya diisi. Hari ini pertemuan yang ke-10. Dan sebagai tambahan, ya insya Allah nanti kuliah tambahan akan saya berikan secara asinkron, ya, yaitu dalam bentuk video, ya video entah itu di YouTube atau nanti saya share di grup, ya. Kita adakan pada hari, saya tawarkan Jumat besok atau Sabtu. Jadi tidak tetap muka seperti ini, tidak. Nanti ada waktu jeda pagi sampai sore saudara membaca, mereview, kemudian nanti presensi. Besok ya, hari Jumat aja ya. Iya Pak, Jumat aja Pak. Oke, baik. Insya Allah kuliah tambahan kita adakan hari Jumat besok tanggal 17 pukul 8 pagi. Nanti linknya saya kirimkan di grup WA. Ya, nanti masa kuliahnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Silakan. Nanti dicermati, presensi akan saya sampaikan di tengah-tengah waktu tersebut. Ya.
Baik, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makasih, Pak. saya tutup ya.